kasih Syarifah Rahma. Bapak Ibu hadirin terima kasih masih bersama kami. Kalau tadi di sesi sebelumnya kita sudah simak bersama bagaimana komitmen dan juga para pelaku industri investasi dan juga bagaimana harapan pelaku pasar modal ke depannya. Untuk itu langsung saja kita akan mengundang Bapak Julius Bayangkara selaku Ketua Umum DAI Dewan Asuransi Indonesia untuk bergabung bersama kami di stage. Selanjutnya, Chief Investment Officer PT BRI Manajemen Investasi Bapak Herman Cahyadi. Selanjutnya Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional Perbanas Ibu Afiliani. Selamat siang Bapak Ibu, mungkin karena waktu kita terbatas di sesi kedua ini, tentu kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perspektif pelaku industri investasi di sesi ini. Nah apakah dengan berbagai komitmen dan juga berbagai langkah strategis yang sudah dinyatakan juga oleh regulatory, kemudian SRO juga, ini sudah betul-betul bisa mengembalikan dan menguatkan credibility dan juga integrity, kemudian kredibilitas pasar modal kita di tengah volatilitas. Mungkin saya akan ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman mungkin juga bisa ditambahkan bagaimana pandangan BRI Manajemen Investasi terkait dengan hal ini. Apakah juga reformasi sudah tercermin dari pricing pasar dan juga sudah mulai mengembalikan foreign inflow? Ya, terima kasih Sasa. Jadi memang kita ngelihat sebelumnya, sebelum perang ini pecah pada hari Sabtu lalu, kita sebenarnya sudah melihat bahwa foreign inflow itu sudah balik ke pasar saham kita ya. Jadi waktu bulan Januari itu memang ada net foreign outflow sebesar kira-kira 10 triliun ya karena warning dari MSCI itu, tapi kita melihat Februari itu sudah mulai ada kelihatannya foreign itu sudah mulai bottom fishing. Sehingga di bulan Februari itu ada net inflow sekitar 364 miliar ya. Nah, jadi kita melihat segala reformasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh regulator dan SRO itu sebenarnya sudah mempunyai efek yang positif dan kita sudah lihat di Februari. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kalau kita melihat secara global ya lebih besar itu sebenarnya global investor itu sudah melakukan rotasi dari pasar modal mereka sudah melakukan rotasi ke komoditas dan emerging market sejak tahun 2025 lalu. Dan rotasi ini semakin gencar dimulai dari tahun 2026 ini. Jadi semakin lama semakin rotasinya ke emerging market dan komoditas. Nah jadi kita melihat bahwa ke depannya bila memang segala reformasi ini kita tetap bisa dijalankan langsung, terus menerus continuity, itu tetap akan Indonesia sebagai emerging market itu tetap akan menjadi salah satu tempat yang menarik bagi foreign investor untuk masuk kembali ke Indonesia. Oke, jadi artinya masih ada prospek yang cukup baik, foreign inflow juga sudah mulai tampak ya Pak ya, meskipun memang saat ini ada tantangan dari eskalasi geopolitik. Saya akan ke Bu Afi. Bu Afi, kalau dengan adanya reformasi yang tengah dilakukan saat ini dari segi perspektif perbankan, sebetulnya sejauh mana sih Bu reformasi ini bisa berdampak pada penghimpunan dana dan juga ekspansi bisnis bank? Ya, tentunya perbankan itu sebenarnya saat ini memang masih kelebihan likuiditas ya. Makanya nanti dengan pemenuhan yang 15% memang perlu ada waktu yang cukup karena tidak semua bank itu membutuhkan likuiditas dalam jangka pendek ya. Sehingga tidak diwajibkan mereka harus menambah sehingga akibatnya nanti mereka kelebihan likuiditas. Jadi ini juga mungkin perlu menjadi pertimbangan bagi regulator untuk supaya perbankan itu tahapannya dalam pemenuhan 15% itu diperhitungkan ya. Nah yang kedua memang dengan adanya regulasi yang baru atau dengan adanya MSCI ini menurut saya ini juga akan banyak perusahaan mungkin go public karena semakin terbuka kemudian semakin governance itu akan membuat investor juga tertarik ya
Nah, walaupun perbankan sebenarnya dengan OJK itu sudah cukup ketat dalam pengawasan, bahkan best practice internasional itu sudah dipenuhi oleh sektor perbankan gitu. Nah jadi ini artinya apa? Ketika nanti banyak bank masih belum go public kan gitu, walaupun memang sudah sangat transparan dan tadi governance ya. Tapi menurut saya ini juga akan menjadi dana murah bagi perbankan kalau mereka mau go public gitu ya. Jadi ini satu hal respon positif dari perbankan atau dari Perbanas, anggota-anggota bank yang melihat ini sesuatu yang bagus sekali untuk kedepannya itu para investor itu satu dilindungi ya, investor yang minoritas pastinya gitu ya. Dan perbankan juga punya kesempatan ke depan itu untuk semakin mampu meningkatkan sahamnya gitu atau meningkatkan go public IPO-nya juga akan ditingkatkan sahamnya yang diperjualbelikan supaya mendapat dana yang lebih murah. Sehingga kenapa? Karena sekarang suku bunga cukup mahal ya kan. Jadi salah satu alternatif sebenarnya yang juga menjadi pilihan bank pastinya adalah menambah penjualan saham sehingga ini kalau transparansinya makin tinggi, perbankan juga percaya, maka itu yang akan dilakukan oleh bank. Saya rasa itu. Dan terkait hal itu Bu, apakah terdapat jenjang ketentuan regulasi ataupun mungkin ekspektasi publik yang lebih jauh antara mungkin bank terbuka atau bank yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia ataupun mungkin dengan bank yang non terbuka? Oke, jadi gini sebenarnya kita masih banyak yang belum go public ya, tapi karena OJK itu memperlakukan bank itu seolah-olah walaupun go public walaupun belum go public sudah seperti go public. Kenapa? Karena setiap 3 bulan mereka harus melaporan keuangannya walaupun mereka tidak terbuka. Jadi sebenarnya kalau dilihat walaupun belum terbuka mereka sudah cenderung pengawasannya jauh lebih baik lah gitu ya. Jadi saya rasa kalaupun itu jadi IPO tidak terlalu bermasalah buat bank karena ketentuan-ketentuan untuk IPO itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan walaupun belum terbuka. Tapi kalau terbuka kan jauh lebih baik karena kalau kita lihat di pasar saham-saham perbankan itu yang luar biasa pemegang saham minoritasnya kan. Itu artinya menunjukkan bahwa sektor perbankan itu sebenarnya sudah cukup terpercaya dan kita juga bisa lihat dari sisi pembagian dividennya dan struktur fundamental dari keuangannya itu tentu saja baik karena bank itu sebagai pusat stabilitas ekonomi keuangan. Kenapa? Karena 80% pembiayaan itu masih ditangani oleh perbankan walaupun dengan catatan sebenarnya bursa itu sebenarnya sudah juga menambah. Karena banyak konglomerat yang juga mengurangi pinjaman di bank tapi mereka sudah mulai go public. Nah ini menunjukkan juga bahwa sektor perbankan itu cenderung go public atau belum punya kepercayaan yang tinggi. Tapi dengan nanti kualitas pasar modal yang semakin bagus mungkin saja ini ada ketertarikan mereka untuk mendapatkan dana murah daripada IPO begitu. Ya, apalagi sektor perbankan di bursa memiliki bobot yang cukup besar ya Bu ya. Betul sekali. Saya akan ke Pak Julius dari perspektif asuransi. Sejauh mana reformasi yang tengah dilakukan ini bisa meningkatkan minat investasi asuransi? Baik, terima kasih. Jadi tentunya reformasi itu pasti kita dukung. Kenapa? Karena ada transparansi, governance, dan law enforcement yang lebih baik. Dengan membaiknya itu kan pasti lebih terpercaya. Intinya sebenarnya bagi kami industri asuransi, strategi investasinya kan sebenarnya asset and liability management. Karena at the end of the day ini kan bagi industri asuransi yang kami investasikan harus kami pertanggungjawabkan pada saat terjadi klaim atau jatuh tempo polis. Yang kadang-kadang, nah ini memang jadi isunya adalah suka tidak meet and match itu soal periode dan waktunya. Nah ini yang dengan ada transparansi seperti ini, kita jadi lebih yakin sebenarnya untuk mencoba masuk lagi kembali di pasar saham tentunya. Memang sekali lagi reformasi pasti akan meningkatkan kepercayaan dari anggota kami seluruh perasuransian untuk masuk ke pasar saham. Memang kalau kita lihat numbersnya, investasi kami di pasar bursa saham itu memang menurun terus. Dari tahun ke tahun terus menurun. Kenapa Pak? Ya tadi memang acuan terpentingnya kami kan tetap harus tetap disiplin dan tetap prudent ya. Karena kita tidak boleh langsung mengejar yieldnya memang gitu ya. Memang optimalisasi ini sekarang banyak, karena mudah-mudahan dengan adanya reformasi ini, teman-teman sekarang mulai lihat bahwa bisa dioptimalisasi sekali. Return yang paling optimal sebenarnya harusnya ada di saham. Tetapi resiko yang paling tinggi tentu juga ada di saham. Jadi sebagai
institusi risk management, maksudnya asuransi, ya kami sangat hati-hati dan kami mendorong seluruh anggota untuk tetap prudent dan disiplin untuk itu. Nah mudah-mudahan dengan ini kita bisa kembali lagi mulai coba memaksimalkan optimalisasi. Pada saat bersamaan memang ada suku bunga yang lebih rendah ini bukan, tadi sempat diskusi bilang. Nah ini kan jadi tantangan juga bagi industri asuransi untuk tetap bisa mengejar target-target yang disesuaikan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap lihat optimis bahwa hal ini akan menciptakan pilihan buat industri asuransi untuk menginvestasikan dana yang cukup besar di pasar saham. Tanggapannya gimana nih Pak Herman? Dari yang sudah disampaikan Pak Yulis, tentunya membutuhkan investasi yang aman tapi dari segi return juga tetap atraktif. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke global lagi ya, jadi tema investasi itu secara global itu ada siklusnya. Jadi dulu pada tahun 1970 itu investasi alokasi yang performance-nya sangat bagus itu adalah emerging market dan commodity. Ya, jadi 1970 pernah terjadi. Kemudian tahun 2000 juga pernah terjadi lagi. Jadi investasi yang performance-nya bagus itu adalah emerging market dan commodity lagi. Jadi 1970, 2000, dan sekarang kita melihat sebenarnya ini merupakan dari 2025 sampai ke depan ya mungkin 5-10 tahun ke depan, itu bisa saja kemungkinan emerging market dan commodity lagi. Ya. Nah jadi Indonesia itu adalah emerging market dan juga penghasil komoditas yang penting di dunia. Ya. Jadi makanya kalau kita bisa melakukan reformasi ini secara benar, itu kita melihat inflow yang akan masuk ke Indonesia itu kemungkinan sangat besar juga. Ya. Kenapa global investor itu melakukan rotasi ya dari developed market ke emerging market? Karena kalau kita melihat debt to GDP ratio dari negara-negara maju seperti UK, US, Prancis, Kanada itu sudah lebih tinggi dari 100% semua. Bahkan Tiongkok juga hampir 95%. Nah, emerging market seperti kita itu Indonesia baru 40%, ya. Nah, makanya kita, dengan segala fiscal uncertainty di negara-negara maju seperti misalnya Amerika juga udah twin deficit, fiscal deficit, current account deficit. Kemudian di UK juga unemployment-nya sangat tinggi sekitar 5%. Dengan valuasi yang tinggi pula di negara-negara maju, makanya mereka global investor ini udah mulai mencari valuasi negara-negara yang fiskalnya bagus, fiskalnya sehat, dan valuasinya murah. Nah jadi makanya emerging market itu akan menjadi tema investasi global yang menarik ke depannya. Nah jadi kalau kita kembali misalnya tadi Pak Yulis mengatakan bahwa gimana ya supaya resikonya juga berinvestasi ke saham juga tapi resikonya terjaga. Nah jadi ke depannya kita melihat bahwa dengan assuming berasumsi bahwa perang ini dapat ya kalau bisa nggak berlangsung lama ya sehingga geopolitik menjadi normal kembali dan suku bunga juga bisa diprediksi ke depannya. Kita melihat sebenarnya kalau kita bandingkan SBN dan alokasi ke saham, SBN itu sekarang 10 tahun sekitar 6,5%. Ya. Jadi kalau kita lihat saham, earnings yield, imbal hasil dari saham earnings yield ya, dari IHSG itu sekitar mungkin 7,5-7,6%. Ya, jadi lebih tinggi dari SBN 10 tahun kita yang 6,5%. Kemudian kalau kita lihat earnings yield dari LQ45 itu bahkan lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 8,2-8,5%. Jauh lebih tinggi dari SBN kita yang 6,5%. Artinya sangat-sangat menarik dan mempunyai margin of safety yang menarik juga. Nah, jadi makanya kesempatan ini dengan kesempatan juga reformasi ini wake up call bagi kita semua dan juga OJK dan SHO telah melakukan tugas yang baik dalam beberapa minggu ini. Kita melihat ke depannya masih ada opportunity yang bisa digunakan karena earnings yield dari saham masih lebih tinggi dari SBN. Ya. Nah di tengah prospek yang cukup besar dengan adanya rotasi dari investor global tadi, di dalam negeri sendiri kan kita ada reformasi menaikkan free float 15% meskipun memang bertahap. Sejauh mana sih ini akan otomatis menjadi daya tarik atau justru mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih penting Pak? Iya, jadi memang pada prinsipnya free float ini yang akan dilakukan dari 7,5% ke 15%, tapi bertahap ya. Itu memang kedepannya akan sangat menarik ya.
Karena dengan semakin majunya satu negara, dengan semakin dalamnya pasar modal, tentu akan semakin banyak aliran yang masuk ke pasar modal tersebut ya. Jadi misalnya kalau ada satu MI semakin lama semakin besar, dan juga asuransi dana, maksudnya institusi-institusi juga semakin besar. Ketika mereka masuk ke satu saham, tentu kalau misalnya free floatnya nggak tambah-tambah terus kan itu lama-lama jadi kering kan. Ya, dan itu ketika kita bertransaksi di suatu emiten seperti itu, price discovery maksudnya ketika kami melakukan jual, ketika kami melakukan beli, itu harganya bisa volatile sekali ya. Nah jadi dengan dengan deepening dari market ini, dari free float ini secara bertahap, kami melihat ke depannya akan sangat bagus karena ini berhubungan dengan deepening dari pasar modal tersebut. Ya. Memperdalam pasar modal itu sendiri ya. Ya. Kalau dari Bu Afi, Bu, silahkan ditambahkan. Jadi sebenarnya kita sangat mendukung ya dengan free float. Satu adalah best practice, pastinya sudah melakukan best practice seperti internasional. Yang kedua tentu saja juga tidak hanya menguntungkan bagi emiten tapi juga pemegang saham minoritas. Karena semakin banyak yang bisa saham yang diperjualbelikan itu tadi sudah dikatakan juga itu tidak kering gitu ya, tapi juga tidak flat. Jadi akhirnya ada volatilitas yang cukup baik di market ya, dan juga menikmati dari dividen tentu saja jauh lebih banyak ya. Saya rasa ini satu yang positif, hanya saja memang catatan dari sisi perbankan adalah mungkin harus ada tahapan tadi gitu. Karena kalau tidak ada tahapan, setiap bank kan beda-beda kebutuhan likuiditasnya, itu jadi catatan ya. Terus yang kedua juga kita usul bahwa ESOP saham kepada karyawan itu juga sudah dimasukkan kepada free float gitu. Jadi ini mungkin nanti ada catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan oleh regulator di dalam pelaksanaan yang 15%. Jadi kita sangat mendukung. Baik, terima kasih Bu Afi. Saya akan ke Pak Julius, tapi sebelum ke Pak Julius, saya mau persilakan dulu untuk teman-teman di floor untuk mengajukan pertanyaan apabila ada. Kami persilahkan, kalau belum saya akan ke Pak Julius. Oke, saya akan ke Pak Julius dulu. Baik. Dari perspektif investor institusi jangka panjang. Iya. Dengan adanya kenaikan free float ini, apakah pandangan Anda ini bisa meningkatkan kualitas dan juga kedalaman pasar seperti yang tadi kata Pak Herman katakan, kemudian membuat lebih nyaman juga untuk penempatan dana yang jumlah lebih besar. Atau bagi industri asuransi, faktor governance ataupun fundamental ini tetap jauh lebih penting, Pak? Ya. Kalau kita lihat di struktur yang kita punya ya di industri asuransi, kita ada sekitar hampir 800 triliun sebenarnya dana yang kita investasikan. Yang terbesar memang di asuransi jiwa dan ada lagi sebagian di asuransi umum. Beda Bu, kita punya kebutuhan ada yang panjang ada yang pendek. Nah ini yang nampaknya harus kita sesuaikan juga. Nah pendalaman pasar sampai 15% memang kita sangat happy tentunya dengan itu. Tapi industri asuransi punya pengalaman gitu, yang mungkin agak lumayan mengerikan dulu itu. Jadi sehingga tetap tadi Ibu sudah sampaikan dengan benar, governance akhirnya jadi salah satu bagian paling penting buat kita. Saat ini soalnya jadi menarik nih asuransi di undang-undang nih, karena Ibu banyak cash kan, banyak kan ada sekitar 800-an triliun kan lumayan ini mau ditarik ke sana. Jadi tapi ke anggota kami juga sampaikan bahwa tetap governance harus diperhatikan, harus tetap disiplin. Jadi kita butuh sesuatu yang bisa optimal, pasti. Karena sekali lagi saham pasti kemampuan mengembangkannya lebih optimal daripada SBN. Kalau kita lihat SBN paling besar saat ini kita taruh. Tapi untuk meningkatkan kapasitas itu kan kita butuh saham, tetapi sekali lagi karena banyak cerita sebelumnya dan itu kasus real, sehingga kami menetapkan untuk tetap governance harus ditetapkan. Dan yang kedua Bu, selain sudah ada aturan-aturan yang ada, yang juga kami butuhkan adalah warning sistemnya segera. Jadi jangan sampai nanti kita sudah, ya kadang-kadang banyak, ya ini pemain pertumbuhan ya, kan banyak info yang di belakang yang kita nggak tahu begitu. Teman-teman tiba-tiba taruh, begitu sudah sampai di dalam jurang kita baru tahu. Nah itu hal-hal yang seperti ini nampaknya tadi thank God sudah ada info dari OJK ya, bahwa akan ada transparansi yang lebih dalam. Nah ini sangat penting buat kami. Karena at the end of the day sekali lagi dana yang kami punya ini kan bukan dana titipan untuk dibungakan sebenarnya, tapi dana yang akan kita pakai supaya solvabilitas ketika polis jatuh dan klaim ada, itu kita punya dana. Jadi sekali lagi governance tetap yang paling utama. Tapi kita menyambut dibukanya dinaikannya free float ini, sekali lagi tapi harus dibangun dengan transparansi, governance sama law enforcement yang
jelas itu sih. Kalau berbicara soal transparansi, ini seperti apa Anda melihatnya Bu Afi terkait dengan demutualisasi? Nah untuk demutualisasi kita juga setuju ya, cuman memang kan harus pihak-pihak yang tidak terkait. Nah ini juga menjadi kunci penting karena lembaga keuangan ini kan belum ada yang punya ya, dan di Indonesia kan belum mempraktekkan juga gitu. Jadi kita sangat sepakat karena jadi ada kontrol dari banyak pihak yang tidak terkait ya. Jadi supaya tidak ada informasi bahwa mereka bisa mendapat info lebih dulu gitu. Jadi memang harus hati-hati. Tadi juga dikatakan oleh OJK, bahkan Pak Misbakun juga mengatakan kan nanti kalau Danantara ini kan punya kepentingan enggak, karena kan BUMN-nya juga banyak yang go public gitu ya. Jadi benar-benar apa yang sudah disepakati terhadap MSCI itu dilakukan juga, dan menurut saya sangat sepakat demutualisasi itu karena itu penting sekali untuk membantu para investor minoritas di dalam mengawasi ya. Dan kemudian juga kami melihat emiten itu juga penting untuk laporan keuangan tidak hanya segera diterima, tapi benar-benar ada pengawasan. Jadi kalau OJK kan selama ini yang banyak pengawasan ketat kan terhadap lembaga keuangan ya, tapi yang non keuangan atau yang sektorial ini saya melihatnya masih kurang. Jadi itu perlu didalami karena kita kadang-kadang tiba-tiba loh kok investornya tiba-tiba buruk padahal itu udah jual sahamnya cukup banyak gitu ya. Jadi ini juga merugikan para investor sebenarnya karena tiba-tiba mereka menghadapi situasi yang default dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin menurut saya catatannya adalah OJK perlu mengawasi lebih dalam justru laporan keuangan dari emitennya gitu. Terima kasih Bu Afi. Kalau pandangan Anda Pak Herman silakan. Ya, jadi demutualisasi ini satu fenomena yang sangat menarik ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya demutualisasi ini sudah terjadi sejak banyak negara-negara maju itu sudah duluan, 25 tahun lebih awal. Jadi seperti London Stock Exchange, Euronext, kemudian Hong Kong Stock Exchange, Singapura, Toronto Stock Exchange, itu dilakukan tahun 2000. Jadi kita telat sekali sudah dalam 20. Tapi kita artinya sudah cukup ketinggalan atau sebenarnya oke lah masih on track? Kita ini merupakan momentum yang tepat ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan bursa-bursa tersebut seperti London Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, juga Singapore Stock Exchange itu kemajuannya luar biasa ya. Dan menariknya tiga bursa ini mempunyai strategi yang berbeda-beda. Jadi kalau London Stock Exchange itu kelihatannya mereka sangat berfokus pada layanan data, clearing, teknologi ya. Kemudian kalau Singapore Stock Exchange itu mereka juga strateginya sedikit berbeda. Selain perdagangan saham, mereka juga melebarkan sayap ke komoditas, terus derivatif, terus valuta asing. Nah kalau Hong Kong Stock Exchange itu mereka menjadi jembatan antara global investor dan negara Tiongkok. Nah jadi yang kita melihat ke depannya, kita juga sangat menarik ke depannya bagaimana demutualisasi ini akan dijalankan di Indonesia. Karena strategi masing-masing yang tadi saya sebutkan itu beda-beda. Jadi memang semuanya, kemarin tadi Ibu Afi juga sudah berikan info bahwa regulasi, governance itu sangat penting. Dan juga kita harapkan dari demutualisasi IDX ini ke depannya juga mempunyai strategi yang pas untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi jangan berpaku pada jangka pendek saja untuk menaikkan volume perdagangan, tapi juga harus ada strategi yang tepat menengah panjangnya, governance-nya diperkuat. Tanggapan Anda Pak Julius, apakah perubahan struktur bursa ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mungkin predictable untuk penempatan dana jangka panjang? Ya, nah justru itu yang kita butuhkan. Dan kita berharap sih dengan adanya bisa dibilang reformasi seperti ini, itu yang kita harapkan. Dan itu yang memang kita tunggu dan kita harapkan. Karena sekali lagi Pak, karena kita lebih banyak panjang ya, tadi yang panjang hampir sekitar 600 triliun itu di yang investasi lebih panjang, stabilitas jadi kata kunci gitu. Tadi sudah disampaikan kan ya untung bagus tapi 5 tahun setelah 5 tahun kita masih ada liability di 25 tahun ke depan. Nah, itu kan kita harus perhatikan itu. Nah bagi orang asuransi itu jadi sangat penting. Stabilitas jadi sangat penting. Makanya tadi saya sampaikan hal-hal, sekali lagi benar tadi sampaikan, apapun bentuknya yang terjadi, memang semua ada plus minusnya kan tadi. Mau pendek, mau panjang, kondisi apapun bisa tergantung posisinya mau apa tadi. China mau apa, Hong Kong mau apa, Indonesia mau apa. Nah bagi kami yang akan naruh, ya akan place itu memang sekali lagi bagi industri asuransi stabilitas sangat penting. Nah stabilitas itu kan tergantung dari governance yang jelas. Keterbukaan yang jelas, transparansi jelas. Plus
juga dengan tadi saya sampaikan law enforcement. Kalau memang ada yang melanggar ya ditarik gitu. Kadang-kadang yang sering kejadian di Indonesia ini, walaupun bukan menurut, tapi yang sering kejadian kan begini. Kita sebenarnya udah tahu ini kan praktik udah banyak yang salah. Ini kan bukan, ya begitu ya Pak. Ini kan bukan baru 2 hari yang lalu kita tahu. Wah ternyata ada itu ya, cuman segitu ya yang bikin harga ya. Menurut saya kan itu sudah kita tahu dari lama. Maksudnya ya, nah seperti ini kan bukan cuma di sini ya Bu. Di industri asuransi juga ada, di perbankan juga, di banyak wilayah di lembaga keuangan tuh ada wilayah praktek-praktek yang sepertinya kita tahu ini sebenarnya udah nggak begini. Nah makanya tadi thank you to Pak Misbakun tadi sampaikan bahwa DPR itu terbuka. Kadang-kadang memang best practice-nya jangan-jangan sudah lewat. Tadi Ibu sempat nanya ya, 20 tahun yang lalu yang lain sudah mulai, kita baru sekarang. Nah, jangan-jangan memang best practice ini sudah lewat. Kita ada juga di industri kami dipaksakan harus ada dilakukan sesuatu yang sebenarnya best practice di dunia internasional itu nggak ada. Jadi bahan ketawaan memang. Nah ini sama nih, begitu orang asing yang menilai kita, jadi selama ini didiemin aja. Nah kan jadi rame. Nah sebenarnya padahal orang Indonesia udah tahu semua begitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini, again sekali lagi kita harus stabilitas. Bahkan seperti bisa dibilang walaupun tidak bisa di-quote seperti itu, tapi gini. Bahkan kalau memang oke lah, kalau kita ngelawan arah, ya semua ngelawan arah ya gitu. Itu stabil jadinya. Kalau tiba-tiba ngelawan arah, berubah jadi nggak ngelawan arah, itu volatile. Volatile bagi kami, bagi industri asuransi yang panjang, itu jadi resiko. Gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi stabilitas, tapi again kita dukung penguatan, transparansi, reformasi tadi dan enforcement. Gitu. Tambahan dari Anda, Bu Afi terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Julius, kemudian juga kita tahu bahwa demutualisasi ini kan targetnya semester 1 tahun ini, artinya kurang lebih 3 bulan lagi. Nah seperti apa harapan Anda khususnya dari Perbanas? Ya mesti persiapan daripada anggota yang akan menjadi ininya ya, pemilik ya. Karena kan biar bagaimanapun itu kan berarti kalau kepemilikan kan juga harus ada share gitu ya. Terus kemudian kesiapan juga dari aturan-aturannya. Jadi menurut saya kalau memang sudah siap ya nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya dengan MSCI itu kita punya perjanjian kan, kapan kita akan melaksanakan semua dan proposalnya kan udah diterima. Artinya kalau proposal udah diterima harusnya OJK dan tim sudah mempersiapkan termasuk jangka waktunya. Jadi saya yakin apa yang sudah disetujui tentunya akan dijalankan gitu sih. Oke, terima kasih Bu Apik. Kalau dari Anda Pak Herman tinggal 3 bulan lagi targetnya demutualisasi ini harus sudah rampung. Ya, jadi pada dasarnya kami berharap bahwa dan yang kita harapkan juga harus ada desain untuk jangka menengah dan jangka panjang juga sehingga tidak hanya berfokus pada jangka pendek tapi ada jangka menengah, jangka panjang dan juga dari sisi governance itu juga harus ditekankan terus ya supaya kita solid. Baik, terima kasih Pak Herman. Kita buka lagi sesi pertanyaan untuk para hadirin yang ada di floor Hall Bursa Efek Indonesia. Kami persilahkan. Kalau masih belum ada, saya akan kembali melanjutkan diskusi. Baik, apakah ada yang di belakang? Oke, baik. Saya akan lanjutkan lagi. Di tengah reformasi tentunya tidak hanya tadi free float, kemudian transparansi. Kita juga tahu terkait dengan kenaikan batas investasi asuransi dan dana pensiun nih. Dari 8% jadi 20%. Pak Julius gimana nih tanggapannya Pak? Ya itu tadi saya sampaikan. Memang kami jadi industri yang seksi nih. Selain saya, selain kami ada tadi dana pensiun ya. Tiba-tiba diajak. Nah sekali lagi kita lihat memang kalau optimalisasi return definitely di sini pasti. Tetapi kan ada resiko yang tinggi di dalamnya. Jadi ya ini juga kami sampaikan ke anggota. Jadi jangan kemudian buru-buru masuk dan kemudian jeblos sama-sama. Nah itu juga nggak bagus Pak. Jadi ini tetap harus disiplin. Jadi gini Bu, ini konsisten atau tidak? Jadi gini. Ini kan momentum ya Bapak Ibu ya. Kalau reformasi memang butuh momentum Bu. Karena kalau tidak ada momentum, nanti cuma 1 orang, 2 orang yang kerjain, itu orang ketinggalan sendiri. Ya kan? Kalau semua orang lawan arah, tiba-tiba ada 2 orang, arahnya benar. 2 orang ini nanti ketinggalan nyampainya gitu. Yang lain udah sampai duluan. Nah karena ada momentum saat ini, oke sekarang semua orang arahnya sama. Nah itu yang menurut saya, mudah-mudahan itu jadi stabilitas tadi. Bagi industri asuransi, stabilitas itu jadi nomor 1. Yield, return definitely pasti kita butuh, tapi stabilitas adalah nomor 1.
Jadi kalau strategi tadi Bu, stabilitas tetap nomor 1, momentum akan kita pakai untuk memastikan stabil sehingga yieldnya itu karena kita panjang, kita pastikan kita siap. Itu aja sih. Artinya Pak, tantangan lain yang dihadapi ketika berinvestasi di pasar modal, Iya. selain volatilitas, apakah lebih ke regulasi batasan investasi atau manajemen risiko internal Pak? Nah memang OJK banyak aturan sih buat kami ya industri. Jadi ada di RBC itu ada catatan-catatannya apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu. Ini juga memang selalu jadi tantangan soal deepening ya, soal pendalaman. Saya pernah di tempat Pak Bu Afi juga ditanyakan bagaimana untuk meningkatkan pendalaman. Salah satu kunci di industri asuransi memang soal aturan di RBC tadi gitu ya. Saya tahu juga sih kenapa harus seperti itu karena basis kita stabilitas gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu kita diskusi sama-sama bagi pelaku, apa yang memang bisa kita offer ke OJK soal perubahan tata kelola di RBC tadi. Sehingga kita bisa mengejar yang diminta tadi, bisa mengejar 20%. Kalau cuma ditulis 20% tapi orang cuma 4%, nah terus kan ya karena memang nggak boleh, itu kan jadi berarti ada aturan yang harus dirubah. Tapi aturan yang dirubah itu karena ada momentum satu, punya dasar prudent dan risk management yang tepat, itu sih. Kalau dari Pak Herman dengan adanya ketentuan kenaikan batasan investasi dan DAPEN dari 8% menjadi 20%, apakah pasar sudah siap untuk menyerap potensi likuiditas tambahan itu? Kemudian juga apakah sebaiknya fleksibilitas juga diberikan melalui opsi reksadana saham atau campuran Pak? Iya. Jadi kita melihat ya kalau misalnya dinaikkan dari 8% ke 20% secara jangka panjang memang bagus ya. Karena itu artinya terjadi pendalaman pasar. Tapi kita juga harus melihat bahwa harus secara bertahap juga. Karena misalnya kalau mereka masuk ke semua dan ke satu emiten dan ternyata emiten itu jadi nggak liquid, itu kan dari sisi manajemen risiko jadi satu problem juga kan. Jadi mungkin ini ada hubungannya bisa disepadankan, diselaraskan dengan kebijakan yang free float yang bertahap dari 7,5 ke 15%, mungkin bisa diselaraskan bagaimana sehingga dari sisi ketika institusional investor ini menaikkan alokasinya ke saham, nggak sampai terjadi likuiditas yang tahu nggak bisa keluar atau bagaimana manajemen risikonya kan. Nah kemudian dari sisi kami juga berharap bahwa dengan kenaikan dari 8% 20% ini juga ada fleksibilitas untuk supaya manajemen investasi juga diikut sertakan karena ini memang field kami sehingga kami telah memiliki kapabilitas analisis dan juga manajemen risiko yang memang sudah kami bangun secara bertahun-tahun. Terima kasih. Ya. Pak Herman mungkin dari Bu Afi. Ya, saya ada silakan, Bu. masukan gini ya. Jadi sekarang ini kan perbankan itu hanya lihat LDR, jadi loan to deposit ratio. Nah, mungkin untuk memarakkan pasar modal, RIM yang juga dilakukan oleh Bank Indonesia, memasukkan obligasi korporasi itu menjadi kredit juga gitu. Nah, itu akan memarakkan juga pasar modal ya. Saat ini kan oleh OJK belum dimasukkan sebagai instrumen, tapi di Bank Indonesia sudah. Nah, menurut saya kalau itu ikutan RIM itu bisa masuk, menurut saya sangat bagus. Pasar modal juga akan dibeli oleh perbankan karena obligasi itu menjadi bagian dari loan juga gitu. Itu mungkin masukan. Terima kasih Bu Afi, kita akan berikan kesempatan lagi untuk rekan-rekan yang ada di floor Hall Bursa Efek Indonesia, kami silakan. Oke, ada 2 di depan dan juga di belakang sebelah kiri. Oke, di belakang dulu silakan sebutkan nama, Iya, asal perkenalkan institusi nama dan saya pertanyaan secara singkat ke siapa? Ayi dari CNBC, Mbak Sasha. Mungkin saya mau tanya buat ketiga panelis ya. Kalau dari masing-masing industri gitu ya, dari asuransi, dari fund manager maupun dari perbankan sendiri, melihat sudah sejauh mana sih transformasi yang dilakukan oleh pasar modal dan apakah ini juga bisa menjadi keyakinan buat masing-masing industri untuk masuk lebih dalam lagi karena kan memang ada kayak semacam mungkin encourage atau mungkin dorongan gitu ya dari pihak regulator maupun pemerintah untuk investor institusi untuk bantu juga pasar modal bersinergi gitu ya. Bahkan ada beberapa kebijakan atau mungkin arahan kayak di asuransi gitu ya Pak Julius, kalau bisa limitnya ditingkatkan jadi 15% gitu walaupun secara regulasi bisa lebih dari itu gitu ya. Fund manager juga mungkin perannya juga penting juga ya di pasar modal bagaimana meyakinkan institusi-institusi dan juga retail untuk kembali masuk ke pasar. Apalagi perbankan mungkin ya Bu Afi ya. Jadi
kira-kira sejauh mana dari masing-masing industri perspektifnya terkait transformasi pasar modal itu sendiri dan apakah sudah terlihat berjalan baik dan cukup optimis untuk masuk lebih dalam lagi investasi di pasar modal? Oke, terima kasih Mas Ai. Ini pertanyaan untuk all panelis. Kami persilakan untuk Pak Herman dulu menjawab. Ya, jadi kalau kita melihat tadi dari penjelasan Pak Kiki dan Bu Kiki dan Pak Hasan Fauzi dari sesi pagi, tadi sudah ada 8 step yang akan dilaksanakan dan kemudian juga ada wacana demutualisasi ini. Ini sebenarnya udah sangat-sangat komprehensif ya. Jadi kita hanya menunggu, harapan kami adalah supaya 8 step ini dan juga demutualisasi ini dapat dieksekusi dengan baik sehingga momentum ini nggak terlewat bagi kita semua karena memang momentumnya sangat singkat dan kita harus gunakan sebaiknya. Dan menurut kami 8 step dari Bu Kiki, Pak Hasan Fauzi, kemudian juga demutualisasi ini udah sangat-sangat komprehensif. Jadi kita tinggal menunggu eksekusinya yang bagus saja. Kita butuh implementasinya langsung ya Pak ya. Dari Bu Afi? Iya, saya melihat transformasi ini sangat bagus ya karena ini sudah memang suatu best practice dan ini juga bisa diikuti oleh investor-investor global gitu. Kenapa? Karena potensi pasar investor di Indonesia itu masih sangat besar. Melihat dari sisi demand kita yang sangat besar, kemudian perusahaan-perusahaannya juga kalau kita lihat dari LQ45 juga sangat bagus. Jadi sebenarnya potensi pasarnya masih sangat tinggi ya. Nah dari sisi perbankan sendiri sebenarnya tadi usulan saya itu bagaimana memarakkan pasar modal yaitu supaya memasukkan tidak hanya LDR tapi RIM ya. RIM itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh corporate itu bisa masuk dalam pinjaman gitu. Sehingga itu juga memarakkan bank-bank bisa membeli dari sisi obligasi di pasar modal gitu ya. Nah yang kedua juga kaitannya terkait dengan ini pembiayaan di pasar modal sendiri. Kalau kita lihat dari sisi emiten itu kan cenderung meningkat terus. Bahkan pembiayaan di sisi perbankan sudah mulai menurun ya sekarang menjadi 80%, dulu kan di atas 80%. Itu ternyata kalau kita lihat mulai marak menggantikan di pasar modal baik itu obligasi maupun juga saham. Nah ini kan juga artinya apa? Kecenderungan dari sisi orang yang mau go public itu cukup banyak ya. Nah dari sisi investor ini memang perlu satu komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya dari pasar modalnya atau dari sisi yang lainnya tapi juga perlu dari pemerintahnya. Misalnya sekarang nih inflasi udah 4,67 ya. Kemudian defisit sudah 292. Nah ini kan harus meyakinkan juga kalau enggak nanti obligasi pemerintahnya nggak laku gitu ya. Kenapa? Karena melihat ini sudah sangat sedikit sekali defisitnya terhadap 3%. Jadi kan mereka melihat kemampuan bayarnya gitu. Jadi selain komunikasi juga semua pihak yang terkait dengan yang mengeluarkan saham atau obligasi juga harus selain komunikasi juga harus memberikan kepercayaan dan memberikan penjelasan tidak menimbulkan hal-hal negatif terhadap komunikasi itu sendiri gitu. Nah itu menjadi penting sih menurut saya gitu. Terima kasih Bu Afi. Kalau dari industri asuransi gimana Pak Julius? Di industri asuransi itu income itu sebenarnya ada 2 Bu. Income flow-nya. Pertama dari premi asuransi yang masuk, kedua dari hasil investasi. Jadi reformasi pasar modal dan reformasi di investasi itu jadi sangat penting buat kami. Karena itu bagian penting. Jadi kalau dikatakan begini, kalau misalnya sedang banyak bencana, jadi klaimnya tinggi, jadi preminya kalah dari klaimnya. Nah kalau investasinya baik, nah yield investasi ini kemudian menutup liability-nya. Gitu. Nah memang jadi sangat penting buat kita. Saat ini kan kita tahu lah kondisi seperti apa. Indonesia kena bencana berkali-kali, benar ya. Terus kemudian ada perang, ada 4 perang saat ini kita lagi bicara ini ada 4 perang di dunia. Nah ini kan jelas secara premi asuransi pun memang ada tekanan jadinya. Nah dengan diperbaikinya sisi yang sebelah satu lagi, which is investasi, nah ini jelas kami sangat menyambut. Tapi karena dalam beberapa tahun sebelum ini kita memang punya cerita yang luar biasa di sisi yang ini juga gitu. Jadi akhirnya governance-nya harus tetap kuat. Governance-nya dengan semangat besar nih sampai dari presiden sampai DPR, OJK, SRO ikut. Nah ini kemudian memberi semangat kan, memberi harapan baru buat kita, yaudah kita akan coba masuk. Nah kata pentingnya adalah konsistensi tadi sampaikan. Supaya bukan setelah pesta selesai tapi tetap masih sama gitu. Jadi harus ada konsistensi. Apakah tetap seperti ini tadi muncul, apa dilakukan dengan benar enggak? Tadi hal-hal tadi dilakukan dengan tepat benar. Kalau memang iya Pak, ini kita more than happy. Karena itu bagian dari
income flow industri asuransi. Itu sih. Artinya dengan adanya transparansi, kemudian konsistensi, ini bisa menurunkan juga persepsi resiko sehingga Anda juga bisa melihat ada ruang untuk meningkatkan exposure ke aset-aset berisiko seperti saham. Pasti, itu tadi. Sehingga ya jadi fundamental kan yang jadi isu ya. Fundamental nanti bicara sama banyak teman-teman yang jago-jago ini kan nanti asuransi bicara. Tapi kalau yang paling itu, nah yang paling ditakutkan kalau tidak bukannya halnya bukan fundamental kan, tiba-tiba naik turunnya kok jauh sekali. Nah itu yang bagi kami justru kami khawatir. Nah tapi dengan komitmennya tinggi ya dari nomor 1 sampai seluruh lembaga ikut, nah ini mudah-mudahan memberi semangat nih buat asuransi masuk. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Julius. Kita persilakan untuk Bapak yang di depan untuk bertanya, mohon dibantu untuk mic-nya. Silakan sebutkan nama, asal institusi, pertanyaan secara singkat dan ditujukan ke siapa. Terima kasih Ibu. Saya Bambang dari Infovesta. Pertanyaan saya simpel Pak. Saya kok sangat kagum dengan Bapak bertiga, Ibu dan Bapak bertiga ini. Kenapa kita bicara mengenai IKNB, industri keuangan non-bank. Kalau bank regulated saya mengerti. Tetapi kalau IKNB Pak itu heavily regulated kan Pak. Both you and I sama Pak. Saya bisa merasakan your concern. Kan gitu ya Pak ya. Nah pertanyaan saya simpel. Yang kita semua setuju Bu Afi ya adalah transition period. Nah transition period itu saya nggak dapat jawaban yang dari semua teman-teman yang ngomong di sini. Saya nggak dapat kesan satu tanggal atau satu waktu yang tertentu. So according to each of you, berapa tahun kiranya indikasi transition period ini? Terima kasih. Itu aja. Oke, untuk all narasumber ya Pak ya. Silakan. Semuanya kayak. Dari Pak Julius dulu mungkin. Karena banyak sekali. Wah ini pertanyaan yang, ya, jadi ini harapan Pak ya, bukan. Jadi jawaban saya bukan jawaban teknikal maksudnya. Ya Pak, betul. Ya harapannya tentunya lebih cepat, lebih baik tentunya ya, gitu kan. Tetapi tadi sudah disampaikan, harus tetap bertahap. Jadi enggak tiba-tiba besok semua orang asuransi nge-place 20% itu nanti, amin-amin Pak ya kalau gitu. Ya kita more than happy untuk itu, tapi kan resiko harus dihitung. Tadi Bapak tahu jelas kita heavily regulated, placement segala macam diatur dengan sangat ketat oleh regulator. Ini sekali lagi memang kerjasama di seluruh pihak itu harus saling bicara, karena nanti kita mau naruh tapi nggak boleh misalnya, bisa jadi kan itu. Nah itu hal yang perlu disayang. Saya sih lihat ya Bapak, mungkin setahun lah ya, mudah-mudahan itu. Tapi semangatnya, at least semangat dari industri kami membuka itu, kami more than happy karena tadi ada 2 inflow income di kami, investment dan premium. Nah kalau investment ini diperbaiki, ya makin cepat makin baik. Mudah-mudahan within this year kita bisa lihat komitmennya, kita lihat itu dilaksanakan, nanti makin banyak Pak orang asuransi. Hanya kita bisa ngomong sama regulator untuk RBC aturannya mungkin kita bisa diskusi. Itu sih Pak, masih. Terima kasih Pak Julius, dari Anda Pak Herman. Ya, jadi sebenarnya yang berhubungan dengan 8 step yang dari Ibu Kiki dan Pak Hasan sudah menjelaskan dari OJK itu sebenarnya dan juga dari teman-teman rekan-rekan SRO itu sebenarnya sangat penting ya Pak ya. Karena pada bulan April atau Mei ini MSCI sudah akan memberikan keputusannya. Jadi komunikasi dalam waktu 1,5 bulan ini antara OJK, SRO dan MSCI itu sangat-sangat krusial. Karena ini adalah penentuan sehingga kami berharap semuanya dapat dikomunikasikan dengan baik dan bila ada kekurangan bisa secepatnya direktifikasi ya Pak ya. Ya, dan kemudian tadi juga yang ingin saya menambahkan sedikit ke Ibu April ini tadi sudah mengatakan bahwa harus ada komunikasi juga dari pemerintah ke rating agency di luar ya. Jadi misalnya begini, kita ambil contohnya aja. Jadi dalam kalau kita bicara dengan mata uang ya, mata uang currency negara-negara berkembang seperti kayak Afrika Selatan, Chili, Kolombia, Brazil, dari Januari 2025 sampai sekarang, dari tahun lalu ya Januari 2025 sampai sekarang, itu mata uang mereka sudah menguat kira-kira 10% sampai 20% lebih. Tapi kita sebagai negara berkembang Indonesia, kita malah depresiasi minus 4%. Padahal kalau kita bandingkan fiskal defisit kita dengan negara-negara tersebut, itu kita masih lebih baik. Ya, begitu juga dengan neraca berjalan kita, karena account defisit kita bandingkan dengan negara-negara tersebut, kita yang minus 0,1% dibandingkan mereka yang lebih jauh lebar, kita juga lebih bagus. Tapi kenapa
mata uang kita terdepresiasi minus 4%, sedangkan mereka 10-20% apresiasi. Nah jadi ini makanya pentingnya kita semua bisa membantu supaya komunikasi kita dengan negara-negara rating agency tersebut itu solid dan benar-benar erat, handholdingnya harus erat supaya mereka mengerti segala perbaikan ekonomi yang telah kita lakukan sehingga mereka comfortable dan mereka tetap yakin dengan Indonesia. Gitu. Terima kasih Pak Herman, silakan Bu Afi. Iya. Jadi kan kita sudah ada proposalnya ya Pak, tentu saja proposal itu akan ada tahapan gitu ya. Dan kalau itu tidak dilakukan pastinya itu akan dampak sama kita juga. Mereka akan mengurangi investor global masuk ke Indonesia dan kita merasa harus rugi sendiri gitu. Nah oleh karena itu satu yang perlu dilakukan nih selama ini kita melihat harmonisasi antar kebijakan ini penting. Karena kalau keluarnya ngomongnya satu-satu itu yang berbahaya. Karena mereka kan akan melihat apa yang diomongin pemerintah. Nah pemerintah kan banyak nih, banyak tuh artinya institusinya. Nah ini juga mungkin harus mulai satu suara ya, apalagi yang terkait dengan agensi, rating agency itu perlu sekali. Karena apa? Karena kita sebenarnya oke-oke aja gitu, tapi di luar kan kita jadi jelek seolah-olah gitu ya. Tadi saya setuju, Eropa tuh sekarang siapa yang utang terhadap GDP-nya di bawah 60 nggak ada, rata-rata di atas 100 gitu. Tapi kita yang masih 45% aja udah dianggap menakutkan kan gitu ya, karena kita kurang komunikasi Pak. Lalu misalnya rupiah melemah kenapa ya, kita harus bisa menjelaskan gitu. Dan apa yang mesti dilakukan oleh regulator atau pemerintah misalnya. Nah itu saya rasa komunikasi kita harus lebih baik. Karena kalau enggak ya itu tadi akan nanti tunggu datang dulu dari rating agency baru kita perbaiki. Nah sebaiknya kan enggak gitu. Kalau kita udah tahu penyebabnya apa dan kita juga punya komunikasi yang bagus sehingga kita ada early warning. Sehingga kita belum sampai diperingatin udah kita lakukan. Ini kan udah ketiga kali Pak baru ada surat sebelum udah ada tapi belum resmi gitu. Nah saya rasa dengan ini pemerintah mulai berubahlah untuk melihat sesuatu itu baru ada gejala udah melakukan hal perbaikan duluan, jangan sampai mendapat teguran gitu ya. Karena ini sekarang juga Standard & Poor ya, kemudian Moody's kan juga akan mau menurunkan rating. Nah sebelum dia keluarin harusnya kita udah melakukan dulu apa nih problemanya sehingga jangan sampai surat datang kita udah turun dulu baru kita perbaiki. Nah sebaiknya sebelum diturunkan kita perbaiki sehingga tidak terjadi penurunan itu. Saya rasa itu sih Pak. Jadi jangan sampai udah sakit parah baru diobatin ya Bu ya. Betul, kalau udah gejala sudah harus diobati secara dini. Betul, karena memperbaikinya susah kalau udah. Dan tentunya komunikasi sangat penting supaya pasar lebih tenang dan sudah lebih price in ya Bu ya. Betul sekali. Oke, mungkin terakhir pertanyaan untuk all panelis dari Bu Afi dulu. Di tengah momentum reformasi yang tengah dilakukan ini seperti apa harapan Anda bagi pasar modal tanah air? Kemudian jika terjadi shock global mungkin dalam beberapa tahun ke depan kira-kira apa lagi yang perlu diperkuat? Struktur seperti apa yang perlu diperkuat oleh bursa saham domestik? Jadi dalam perekonomian itu kan ada 3 pelaku ya. Pelaku ada pemerintah, kemudian masyarakat sama dunia usaha baik itu sebagai emiten maupun juga sebagai investor. Nah jadi ini semua perlu kerjasama bareng-bareng ya. Dimana regulator itu baik itu di bursa maupun di regulator yang lain itu memang harus punya harmonisasi dalam kebijakan sehingga tidak membingungkan dunia usaha maupun investor gitu. Kalau dunia usaha dan investor itu punya informasi yang baik dan tidak membingungkan, mereka pasti akan berperilaku normal. Berperilaku normal itu artinya gini, ya dia akan investasi terus menerus gitu loh. Enggak ada ketakutan-ketakutan yang mereka ngerem gitu, itu satu. Nah dari dunia usaha sendiri ya emiten harus memperbaiki diri untuk terus transparansi dalam laporan keuangannya ya. Makanya tadi saya setuju tuh harus ada sertifikasi dan lain-lain supaya benar-benar laporan keuangan tuh memenuhi persyaratan ya. Jadi enggak membohongi investor minoritas ya, itu yang paling penting. Terus regulasi atau regulator atau pemerintah juga perlu menyampaikan hal-hal apapun ya terkait dengan regulasi. Jangan sampai orang menilai justru sebenarnya regulasinya atau kinerjanya tuh nggak gitu loh. Itu kan berarti orang nggak percaya. Nah bagaimana membangun kepercayaan dengan komunikasi dan kebijakan itu saya rasa menjadi penting. Terima kasih Bu Afi, silakan dari Anda Pak Herman. Ya, kalau dari kami melihat seperti ini. Jadi walaupun kita menghadapi suatu masalah global geopolitik yang sangat-sangat berat, tapi kita juga sebenarnya pernah mengalami masa-masa yang berat juga, which is 5 tahun yang lalu ketika kita mengalami COVID kan. Jadi pada saat itu COVID kita semua negara juga mengalami hal yang berat dan akhirnya Indonesia juga bisa melewati COVID itu dan mempunyai recovery yang terbaik juga salah satunya kan. Nah
Jadi kita melihat kalau tadi Ibu Afilini sudah mengatakan bahwa kita berkoordinasi dengan baik antara satu sama lain, kita bisa melewati ini juga. Dan juga sebenarnya koordinasi ini seperti ini kalau kita baca-baca di media massa itu sebenarnya sudah kelihatan. Jadi misalnya gini, pada awal Februari lalu saya membaca di media massa bahwa Danantara akan memulai hilirisasi 13 proyek, itu tentu akan membantu pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian juga Bapak Presiden Prabowo juga udah bertemu dengan representasi dari Apindo, ya kan, di Hambalang, dan itu kami merasakan itu suatu komunikasi yang sangat baik dari para pengusaha dengan pemimpin kita, ya kan, Pak Prabowo. Kemudian kita juga melihat sebenarnya ada satu hal juga yang sangat menarik ya, dan ini mungkin media massa belum melihat. Juga sudah ada desain untuk masa depan yang menarik sekali karena sudah ditandatangani kayak seperti MOU antara Indonesia dengan Arm Limited. Arm Limited itu adalah perusahaan chip manufacturing di UK. Ya, jadi diharapkan dengan tanda tangan agreement dengan Arm Limited di UK ini itu diharapkan 15.000 insinyur Indonesia bisa belajar mengenai transfer knowledge mengenai chip manufacturing ini, semiconductor. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali perbaikan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan itu kelihatannya sudah berjalan tapi memang butuh waktu. Jadi pokoknya COVID kita bisa melewati, yang ini kita juga pasti bisa melewati. Badai pasti berlalu ya Pak ya. Ya. Terakhir dari Anda Pak Julius. Baik, kalau kami dari sisi asuransi, memang asuransi adalah investor corporate ya, institusional. Tapi pada saat bersamaan kami juga harus menjaga stabilitas keuangan karena kita punya tugas lain sebagai industri asuransi. Jadi reformasi jelas merupakan berita baik buat kami, sehingga kami bisa makin percaya, sehingga meyakinkan ada optimalisasi dari return yang kita place. Tapi sekali lagi tadi sudah disampaikan benar, kata kuncinya memang bagi kami, kan kita ekosistem ya Bapak Ibu ya. Satu ekosistem sakit, semua sakit sebenarnya pada dasarnya. Nah ini yang dibutuhkan, ada kepemimpinan yang jelas bahwa kita bisa mengarah pada satu yang sama. Jadi koordinasi tadi, kalau COVID aja kita bisa lewat, tapi sama-sama kan kita lewatinya. Asuransi kan juga bayar penuh di sana pada saat itu gitu kan. Karena kita bisa sama-sama, akhirnya kita bisa lewati sama-sama. Nah ini momen yang penting untuk kita bisa koordinasi lagi bersama-sama. Yang agak susah di Indonesia tadi disampaikan Bu Afi kan adalah kadang-kadang yang sana ke sini Bu. Yang buat kami pelaku industri itu maunya gimana ini begitu, karena ada resiko di kami. Karena kalau kita melaksanakan dua-duanya tiba-tiba resikonya di sini. Bukannya di situ gitu lah kan, jadi susah kami. Nah mudah-mudahan ini momentum untuk kebersamaan. Pasti butuh tahap. Nah ini yang kita tadi saya sampaikan, mudah-mudahan 1 tahun Pak sudah selesai. Tadi mudah-mudahan tahap-tahap ini bisa selesai segera, kita lihat kita bersama. Dan saya yakin dan saya komitmen dari industri perasuransian kita akan support bentuk reformasi ini. Tapi at the end of the day kami juga punya tugas untuk tetap memastikan stabilitas industri kami. Terima kasih. Harus ada arahan dan komunikasi yang jelas dan tentunya optimisme dan semangat yang tengah dirasakan oleh para pelaku industri investasi di tanah air ini bukan tanpa dasar. Di tengah reformasi yang tengah berjalan tentunya tantangan global saat ini justru menjadi momentum yang cukup kuat untuk memperdalam struktur pasar modal kita. Integritas dan juga kredibilitas tentunya bukan hasil satu kebijakan tapi merupakan akumulasi dari konsistensi. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di siang hari ini. Bapak Julius Bayangkara selaku Ketua Umum DAI Dewan Asuransi Indonesia, Bapak Herman Cahyadi Chief Investment Officer PT BRI Manajemen Investasi, dan juga Ibu Afiliani Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional Perbanas. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Syarifah Rahman.